لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab, ayat 21. Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah SAW yang penuh barokah. Harapan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tadi sudah disampaikan dan terlalu sering disampaikan bahwa Rasulullah contoh tauladan yang terbaik, yang mengharapkan umatnya itu nanti di akhirat mendapatkan keselamatan. Harapan Rasulullah demikian. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu inti daripada kehadiran beliau menjadi contoh itu dengan banyak berzikir kepada Allah. Intinya di sini. Alhamdulillah. Maka dari itu kenapa harus itu menjadi ikon daripada Rasulullah SAW? Karena zikir itu satu-satunya kita bisa bersama Allah dimanapun berada, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Quran. Alladzi yaskunullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Duduknya, berdirinya, berbaringnya bersama Allah. Ini yang paling penting. Kalau sudah bersama Allah, berarti full Allah. Kalau sudah full Allah, itu yang dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selama ini kita cuma diucapkan. Full Allah itu seluruh darah daging kita, duduk, berdiri dan berbaring, seluruh mulai jantung kita, detak jantung kita, darah kita, sumsum kita, kulit dan bulu-bulu kita semuanya berzikir kepada Allah. Itu yang dikatakan ulama tasawuf di dalam kitab Sir Asrar, tulisan Panggil Sabahan, namanya Sultanul Zikir. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu. Sehingga janji Allah yaitu untuk mendapatkan nikmat yang seutuhnya, yaitu harus mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Full Allah. Full Allah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah full Allah, berarti bersama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wa la fis sama wa huwa. Tidak ada lagi yang bisa memberi mudarat istrimu, anakmu, hartamu. Tidak ada. Bahkan apa yang di langit di bumi pun tidak bisa memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Aman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Full Allah. Baru kita mendapatkan nikmat yang seutuhnya. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan orang-orang yang aku beri nikmat. Nabi lewat situ, syuhada lewat situ, orang-orang syahid lewat situ. Maka kata Allah, ikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah. Ikut. Ikut itu bukan ngaji, bukan. Ikut itu hikmat. Yaitu 71 golongan pecah. Cuma satu yang full Allah itu tadi. Yang mana yang mengikuti aku, yang seperjalanan denganku.
bareng terus, ikut berjuang, ikut menghidupkan agama, bukan sekedar menuntut ilmunya, yang sepaham dengan aku. Nah, kalau kita mengikutinya, itu yang dikatakan satu yang selamat itu. Maka dari itu Rasulullah SAW, orang yang hebat-hebat itu zaman dahulu yang dekat sama Rasulullah, yang sering bertemu Rasulullah, yang selalu bersama dalam keadaan senang dan susah. Dengan bersama Allah tidak ada lagi kaya dan miskin perbedaannya. Yang kaya tidak ada hambatan untuk ikut berjuang, untuk berkhidmat. Yang miskin pun juga tidak ada hambatan. Contohnya Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya, tidak ada hambatan dia datang, bukan lagi ke majelis, ikut berjuang, ikut berjihad, bahkan berhijrah pun beliau ikut. Kaya raya. Sekarang kalau orang kaya itu, aduh maaf saja, saya ini banyak urusan bisnis, tidak bisa. Apalagi punya pabrik 7, ya nggak bisa. Padahal dulu Abdurrahman bin Auf ini Masya Allah kekayaannya luar biasa. Disedekahkan nggak habis-habis, tambah banyak. Karena dia meyakini bahwa ada janji Allah. Sedekah itu dikali 7 kali 100. Dengan keyakinannya itu maka benar-benar terwujud dalam kehidupannya. Dibelanjakan habis, tidak pernah habis. Begitu juga yang miskin, Bilal. Terus siapa lagi? Abu Dar. Miskin, banyak yang miskin. Tidak menghalangi ikut berjuang. Melek bareng, sholat juga malam tidak ketinggalan. Tidak ada bedanya lagi miskin dengan kaya. Sekarang kalau yang miskin, aduh mas aku golek duit kayak mangan dino iki apa melok majelis kaya apa mas. Jadi bukan alasan dari harta yang banyak, uang yang banyak bisa hadir di dalam majelis itu ikut berjuang, bukan karena yang banyak hartanya, bukan karena miskin, bukan karena jauh, bukan karena nggak punya kendaraan, bukan dekat, bukan. Ternyata himmahnya, powernya yang kurang. Ini powernya. Dekatnya sama Allah yang kurang. La haula wala quwata illa billah. Hayyalas shalah. La haula wala quwata. Dipanggil kita untuk dekat kepada Allah. Tidak punya kekuatan ya Allah. Datang kepadaku. Hayyalal falah. Nanti aku beri kekuatan dan kebahagiaan. Hadir kepada Allah. Itu. Nah inilah torekat itu situ. Bukan torekat itu mencari karomah. Bukan mencari kesaktian. Itu cukup dengan wirid-wirid biasa, bisa diwiridan bisa. Ini menembus alam-alam lahut jabar terus sampai ke sisi Allah. Untuk mendapat derajat tertinggi bersama-sama orang-orang pilihan Allah. Yaitu para nabi, para syuhada, orang-orang syahid, itulah teman sebaik-baiknya kata Allah. Posisi itu harus kita rebut. Dan semua orang bisa. Sebodoh orang bisa. Asal punya guru. Makanya kata Allah dalam Quran, kalau kamu belum bisa dekat kepada Allah, cari wasilah. Cari orang yang dekat kepada Allah, ikuti, selesai. Biar buta juga kamu, kalau kamu ngikut ya nyampe. Tidak butuh pinter, tidak butuh hebat. Ikuti jalan orang-orang kembali. Kita lihat Imam Al-Ghazali umur 36 tahun itu sudah di profesor. Sampai di Ka'bah tidak bisa bertemu Allah, terhijab. Sampai beliau itu mengatakan seluruh ilmuku yang aku dapat tidak bisa menolong aku. Sakit beliau itu sampai berapa bulan. Gelisah mencari jalan keluar daripada kenapa pengetahuan yang sudah
luar biasa segala ilmu pengetahuan, bahkan ilmu tasawuf pun dipelajari, nggak bisa terhijab terus dari Allah Subhanahu, padahal sudah sampai. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu di dalam kitab Sirrul Asrar, hatta kamu punya 1000 kitab, bahkan hafal 1000 kitab, kamu kalau belum ditalkin, belum dibawa wusul kepada Allah oleh guru mursyid yang posisinya diwusulkan, diposisikan di sisi Allah, wukuf, berhenti di situ, jangan kemana-mana lagi, jangan tolak-tolak lagi. Akhirnya beliau sampai mengambil kesimpulan, saya harus belajar ilmu tasawuf, beli bukunya banyak, gak bisa. Was'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun, harus ada yang mengantarkan. Siapa yang mengantar? Orang pilihan. Sampai tahu, mulai dari sahabat dulu, tabiin, ulama itu berapa juta. Katakanlah di Sidoarjo ini ulama piro, iso ngitung, wakeh pol, sampai ngambil yang mana bingung kadang-kadang, milihnya kayak apa. Ada yang seneng sing surbani gede melok, ono sing seneng sing keras melok. milih ya tuh. Tapi milih itu tidak mudah. Kamu ini kini orang awam mau milih, ini bener apa enggak bisa memilih. Apalagi yang ada katakan ulama su, yang disampaikan ulama su itu sohe semua, Quran hadis loh. Cuma orangnya tuh yang enggak sohe. Nah ini kita udah nggak tahu sih, ini dibacaan kalau sohe, kalau ente tidak mau mengakuti ini kufur sampean, memang benar. Bingung kita, gak tahu. Melo milih san nggak bisa. Alhamdulillah kita dipilihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak milih. Yang tahu penerus itu gurunya, bukan orang banyak. Sampean kalau punya jadi guru pasti tahu kepada muridnya, oh ini yang bisa meneruskan. Sampean punya perusahaan, tahu oh ini yang bisa meneruskan ini, mumpuni ilmunya. Bahkan walaupun anaknya sendiri kalau nggak mumpuni, dia tidak diberikan. Jadi ilmu bukan nasab, tapi nasab ilmu. Jadi yang memilih itu guru. Kalau di torekat kita kebetulan torekat Qadiriyah Nasabandia Pondok Pesantren Sulaya itu sampai ujungnya sekarang 37 masih. Ujungnya itu Syekh Kiai Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu itu. Bayangkan hampir 1400 tahun cuma 37 dipilih. Saya Abdul Qadir milih sampai ke Syekh Sambas, sampai ke Abah Sepuh, Syekh Tolha, Abah Sepuh, sampai ke guru kita. Dia ikut milih, ditunjuk, dan harus waliullah. Kalau enggak waliullah, waduh, gampang gampang dituku, gampang diweden-wedeni. Harus waliullah yang tidak punya cemas dan takut, dan mempunyai akhlakul karimah yang tinggi, tidak pernah menyinggung orang lain, tidak pernah memeriksa pelajaran orang lain, tidak pernah menyalahkan pelajaran orang lain, tidak pernah. Sekarang guru, maaf ya, kalau kita ya lihat di YouTube kan nyalakno terus, iki nyalakno bendino ngono, iki nyalakno gak leren-leren. Padahal yang disalahkan itu jawabannya Quran hadis. Yang menyalahkan juga jawab Quran hadis. Lama-lama iki Quran hadis ini nilainya bagaimana? Kecuali satunya kitabnya Mahabharata, nah itu sejemane. Wong sama-sama Quran hadis. Saya kaji di mana kelemahannya. Nggak ada yang salah, bener kabeh. Nah, ini saya kasih satu jurus supaya sampai itu nggak salah milih, apalagi sudah dipilihkan, supaya tahu aja kenapa kok ulama itu sering ya toh
saling menyalahkan, padahal podo gak salah. Ya, nah saya beri contoh, ini sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama-tama, misal saya beri ilustrasi supaya tahu. Misalnya saya kebetulan mau berjalan-jalan ketemu salah seorang kiai. Kiai ini jujur, tidak pernah bohong. Ya, jujur, pinter, walim. Mau kemana Ustadz? Misalnya, dia mau jalan-jalan. Itu sampai ndak kepingin ketemu ono wong apik dok ngono iku, orang baik sekali. Luar biasa alim. Coba sampai datang ke sana. Gitu. Oh ya, saya akan datang ke sana. Orangnya luar biasa. Gitu. Karena saya memang kepingin mencari ulama, mencari kiai yang bagus. Kebetulan ada yang nunjukkan, kan saya datang ke sana. Di perjalanan itu saya mau sampai dalam jalan ketemu lagi satu kiai. Mau kemana Ustadz? Saya mau ke Kiai Isipulan itu. Katanya beliau, jadi si kiai ini luar biasa baiknya. Nah ini juga kiai ini jujur, alim juga. Mungkin ilmunya sama lah, setingkat gitu. Jujur juga, tapi dia ngomongnya beda. Yang mana itu katanya? Enggak, biasa aja saya ketemu. Enggak seperti apa yang dikatakan sehebat itu, biasa aja. Bingung enggak sampean? Enggak bohong loh ini. Kalau bohong sampean enggak bingung. Ini enggak bohong kok. Saya yang bingung. Ya apa ini? Sing bener ini. Padahal ini jujur juga, enggak pernah bohong. Enggak pernah bohong. Jalan lagi persis mau ke depan rumahnya, keluarlah ada lagi kiai. Ini tonggonya. Loh, Ustadz mau kemana? Loh, ini katanya ada ulama di sini yang luar biasa. Saya diberitahu si kiai tadi, katanya saya mau ke sini. Katanya luar biasa begini. Oh, aku bendino ketemu ya biasa ya kayak kiai-kiai itu gini. Bingung nggak? Padahal ini juga nggak bohong, bener. Terus gimana sampean supaya tahu persis kiai ini yang paling benar di antara tiga ini siapa? Gimana caranya? Jadi datang ke rumahnya. Nah, terus saya harus masuk ke rumahnya, harus tidur di situ 3 hari minimal. Kan itu? Baru tahu nanti. Oh, yang paling benar itu yang nomor 1 tadi. Nomor 2 setengah benar, nomor 3 ya hampir benar lah. Tapi nggak bocok loh ini. Nggak salah, karena dia nggak salahnya di mana? Karena kedekatannya segitu-gitu aja, pengetahuannya segitu-gitu aja, nggak kafah. Wong dia tahunya segitu aja ya sampaikan segitu aja, kan bener, nggak salah. Yang tadi juga begitu, yang tadi yang bertemu sepenuhnya sampaikan sepenuhnya. Ini benar, ini benar semua. Tapi sampean mau ikut yang mana? Podo bener. Pasti ikut yang pertama tadi, padahal benar-benar nih kalau milih itu caranya gitu. Nah begitu juga kita kepingin tahu Allah itu seberapa besar kekuasaannya, sementara kita ini cuma mendapatkan informasi. Ya, nama-nama Allah itu, sifat-sifat Allah kita pelajari, sifat 20 kita pelajari, tapi kita tidak dekat kepada Allah. Ya, tidak dekat. Nanti dekatnya itu masuk ke tingkat cuma memanggil-manggil Allah. Ya nggak masalah, lumayan. Memanggil-manggil dengan asma-asma dan tujuan yang kebanyakan urusan-urusan dunia. Nah itu dikatakan wiritan-wiritan itu. Kenapa? Karena belum bersama Allah, belum bersama, masih memanggil Allah. Makanya ditingkatkan dengan bertorekat, baru kamu ditalkin, dibawa usul oleh guru, diposisikan di sisi Allah, wukuf berhenti di situ, baru kamu bersama Allah. Dan kalau kembali kamu ke dunia,
maka di mana ada kamu di situ ada aku, kata Allah. Itu tarekat. Jadi ketika sholat sudah nggak cari-cari Allah, kayak Allah hilang nundi. Kalau sudah bersama Allah itu, nah kalau belum bersama Allah itu ibaratkan orang itu masih pacaran, ya. Duhur apel berapa menit? Paling di masjid kita 30 menit sudah keluar apel namanya itu. Jadi waktu sholat bersama Allah apel, habis sholat lupa lagi kepada Allah. Kena kudo lagi, la tulhikum amwalikum wala auladu, dilalaikan lagi oleh harta dan anak. Nanti asar datang lagi, ingat lagi. Ya. Selesai, lupa lagi, apel. Nah, makanya perlu pacaran, perlu dirabi, ada ijab kepada Allah. Makanya talqin itu ada ijabnya. Ya itu ada perjanjiannya. Innama yubayyi'unaka innama yubayyi'unallahu yadullahu faqadim faman nakataba innama yanqutu ala nafsi. Jadi ada perjanjiannya. Itu yang dikatakan bai'at. Seperti orang kawin kan ada ijabnya, ada perjanjiannya. Nah kalau sudah kawin, sudah bersama kan, di mana istrimu, di mana ada kamu, sampai-sampai pasti kalau pacaran belum tahu persis siapa sebetulnya pacar kamu itu tadi, apalagi sampai ke dalam-dalamnya. Tapi kalau sudah ijab kabul, sak rahasia-rahasianya kamu begitu juga, kamu akan tahu rahasia-rahasia ketuhanan. Harus sampai ke sana. Nah itu yang dikejar oleh para ulama-ulama ujung-ujungnya untuk mencapai kahfah itu di situ. Makanya Imam Ghazali nggak bisa untuk mencapainya dengan mulai umur 7 tahun nggak pernah dolen ngelmu tok, ngajar tok, sampai jadi dokter, profesor 36 tahun pun belum mencapai itu. Begitu juga Syekh Abdul Qadir, setelah ditalkin beliau tidak pernah lagi debat, dia menikmati zikir itu tadi, menikmati. Sesungguhnya barang siapa mengamalkan yang ia ketahui, akan ditambah yang dia tidak ketahui. Bukan didebatkan, diamalkan. Nanti yang tidak diketahui dia diberi apa yang dia tidak ketahui, apa yang dia tidak miliki, powernya, semangatnya, keyakinannya, terbuka hijabnya, itu nanti didapat, bukan ilmu lagi. Kalau ilmu lagi itu nggak didapat, jadi ulama su. Kalau ilmu lagi imannya nggak nambah. Sesungguhnya orang beriman itu kalau disampaikan ayat-ayat Allah bertambah-tambah imannya. Tambah imannya. Ini ilmunya nambah terus. Buka kitab terus, nambah ilmu nih. Tapi dengan zikrullah, ya, karena bersama Allah, baru yang Allah katakan bersifatlah dengan sifat Allah. Baru sifat Allah itu membias kepada kita. Seperti kita tergantung teman kita. Banyak orang menyesal di akhirat tuh karena ya Allah, coba aku tidak mengikuti temanku, itu terbias. Maka dari itu kata Allah, jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya lalai daripada ingat kepada Allah, apalagi yang mengikuti hawa nafsunya. Terbias, masih ya ente wis ilmu neake, gak cidek nah terbias. Berapa banyak ulama yang luar biasa. Ya itu kumpulan nih orang-orang fasik. Kumpulnya orang-orang menyembah togut, terbias Pak katut. Sembahyang tetap jerone sing katut. Nih, Bismillahirrahmanirrahim la yaduru, kalau kamu sudah bersama, ini yang penting, ini senjatanya di situ. Nah, ini yang bisa memberikan itu guru torekot yang punya silsilah nasab pada Rasulullah. Dia punya otoritas, makanya tidak semua orang bisa memberikan itu. Hatta dia ulama host nggak bisa. Itu sudah diketahui semua oleh warga ahli sunnah wal jamaah.
Walaupun dia sudah wali, nggak bisa, harus mursyid kamil mukamil yang waliullah. Jadi tidak mudah memang mendapatkan guru seperti itu. Kata ulama tasawuf, mencari guru mursyid itu seperti kesulitannya seperti mencari belerang merah. Kadang-kadang di depan kita nggak tahu. Anda tidak selalu menampakkan seperti wali-wali pada umumnya, karomahnya ditunjukkan, enggak. Hampir tidak ketahuan. Karena guru mursyid kamil mukamil itu enggak banyak ngomong, tidurnya sedikit, makannya sedikit, ngomongnya sedikit. Kalau kita kan enggak seperti saya, ini sedikit-dikit ngomong, dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Belum. Nah disinilah gimana ustadz kita belum, ya belum bisa mencapai itu, enggak masalah. Kita harus tidak ditakdirkan untuk jadi mursyid, tidak harus menjadi wali, enggak. Apa kata Allah? Cuma ikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Masuklah kamu dalam orang pilihanku, enak tuh. Cuma ngikuti aja sesuai kemampuan. Jangan punya ambisi, aku pengen kayak guruku jadi mursyid. Gendeng gitu, gak ada tulisannya. Ngikuti aja asal guru sampai kan enak, gak melok soro, enak kan? Jadi nggak ada alasan nggak bisa, ikuti. Seperti tadi yang saya sampaikan, Bilal ireng elek, ya toh, melarat mana? Ngikuti Rasulullah. Bayangkan Rasulullah mi'raj deduk kono ya, terompanya, coba dong ikuti toh. Itu contoh itu. Bareng ditakoni Rasulullah, engko tak takoni Bilal ini amalan nopo sih Bilal kok iso tutuk kono. Rasulullah sampai bingung gitu. Wong ireng elek ngono iso tutuk kono ya apa? Kok bukan Abu Bakar Siddiq ngene. Kok Bilal gitu. Emang dicontoh yang paling elek paling jadi sampean sing elek-elek ini aja putus asa maksudnya ngono. Sing melarat-melarat gak putus asa kan sing akeh wong putus asa melarat elek pasti mengatakan gak mungkin aku gitu kan, mesti gitu ya. Makanya nggak dikasih contoh sing ganteng-ganteng, nggak dikasih sing elek sing melarat, jadi sampean sih nggak putus asa. Ternyata sing paling elek iki ternyata ditanya, Bilal amalan apa kamu itu? Ya kulo setiap hadas besar hadas kecil saya berwudu, dawam wudu atau syukur wudu, sholat syukur wudu. Loh, bondone ngono tok. Sekarang banyak ditiru orang. Gak lepas wudu ya. Yo gak iso miber yo. Kenapa? Lupa yang kita itu kalau terbang itu punya 2 sayap. Lah iki dohire tok 1 sayap. Jerone gak ono, gak iso miber. Jadi membersihkan hati, membersihkan fisik dengan wudu, najis, membersihkan hati dengan zikir. Loro iki baru iso miber. Nah kayaknya sing ditiru situ tok makanya gak miber. Kan yang namanya saya membersihkan diri saya dengan berwudu. Nah pengertiannya itu harus paham bahwa membersihkan kan itu kan ada 2, dohir dan batin. Dohir pakai air, batin ya atik banyu pisan gelegek-gelegek ngene ya enggak mecikir. Nah kalau sudah bersih itu ya toh apa kata Rasulullah, sekiranya bersih hati hamba Allah itu, dia bisa melihat kerajaan di langit. Bisa terbuka sampai bisa melihat kerajaan di langit. Ya ini ndak genteng terus itu delok. Ya ini zikir. Jadi kalau sudah kita belajar zikir itu sebetulnya tidak ada lagi yang dipelajari. Ya. Yang kita cari itu kebutuhan kita yang selama ini sulit menemukan, ternyata zikir semua adanya. Mentekno kitab saarat-arat ternyata cuma zikir. Kan itu ya. Apa ndak perlu? Kita perlu bagi guru, kayak ngajar, anak sing takon perlu. Sampai mek tani ya gak perlu ngapalno hadis.
kan gitu ya. Yang perlu apa? Ya opo cek tentrem atine ya. Sing sugih, sing melarat, apalagi yang bermasalah, pasti kepingin tentrem atine. Itu yang paling penting yang kita cari. Ternyata tentrem itu ada di hati. Ya toh, kuncinya dalilnya apal. Ya toh, ala bijikra tatmainul qulub, hanya dengan berzikir hati menjadi tentram. Loh, zikir kok gak tentrem-tentrem. Makanya ngambilnya sama siapa? Kan gitu ya? Sama-sama zikirnya beda yang ngasih. Sampean dikai piala menang 17 Agustus di daerah kabupaten, dapat piala dari siapa? Pak Camat ya. Harganya 1 juta, apik. Bareng tahun lagi ikut internasional, juara 1 lagi dapat piala juga. Loh, kok podo piala dikai Pak Camat? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Pialanya sama. Ya, yang ngasih dong. Iki sing presiden lah camat di ngono. Beda rasanya di dalam jiwa. Beda. Begitu juga kalimat la ilallah. Ya lu nang kancamu ngono iso, cuma la ilaha illallah. Tapi yang memberi siapa? Begitu juga zikir. Zikir itu kalau mursyid kamil sanatnya sampai kepada Rasulullah SAW, itu otomatis tuh bersih hatinya, itu ditransfer. Bersih, diberi alat pembersihnya. Nah ini urut dalil itu, tapi kini kotor, ditransfer, yuk tambah kotor sampean. Makanya harus mursyid yang bersih hatinya, yang mendapat legalitas dari Allah. Berbahagialah orang yang membersihkan hati, celaka orang yang cuma ngunutok. Bersih bahagia, kotor ciloko, cuma ngunutok juruse. Masih pinter ya opo, masih hebat ya opo, mek kotor. Quran itu sudah menyampaikan, Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang yang zalim. Zalim itu lupa kepada Allah. Padahal Quran juga menjadi obat, menjadi petunjuk, menjadi penawar kalau itu bersih hatinya. Jadi bukan sekedar bisa menyampaikan Al-Quran, bisa-bisa bukan menjadi obat, menjadi laknat. Tergantung yang menyampaikan. Apalagi ada ancaman Allah itu. Barang siapa menyampaikan sesuatu yang dia tidak melakukannya, aku murka kepada orang itu. Makanya kalau kita yang bisa memberi itu orang yang betul penerus anbiya manusalin, dia bisa memberikan. Kalau ada orang memberikan ininya tidak bersih, dia tahu caranya, malpraktek gitu. Banyak orang belajar zikir, belajar wirid sinting. Banyak datang ke tempat saya, Ustadz, kenapa ini? Belajar wirid, belajar zikir, melok torekot. Yang dibaca nggak salah. Dalilnya di Quran dijelaskan, ya sesungguhnya nama-nama Allah itu banyak yang baik, mintalah dengan nama-nama itu. Tapi nah terus jangan kamu ikuti orang yang menyimpang. Niate lho nang di sampean wirid kepingin soge ya, terus sampean imannya enggak kuat, imannya lemah atau enggak punya iman, tauhidnya kotor. Dadi apa duit iku? Digaya apa duit iku? Hati-hati sampean mek liwat wirid-wiritan iku maneh sing YouTube iku. Wiritane tepak iku sanate tepak. Tapi selama iman kita belum dibenahi, tauhid kita belum dibenahi, sampean berhasil ndak tambah bener tambah ciloko. Yang dulu maksiat gak ada duit, saiki di duit tambah kesempatan untuk maksiat, tambah ciloko. Yang dulu nggak bisa sombong karena melarat, karena ada duit jadi sombong. Jadi punya peluang banyak untuk maksiat karena iman tauhidnya itu tidak terbina. Ya Ustaz, kan itu wiritan belum. Torekat memberi solusi yang steril. Lewat zikir ini bisa semua ditempuh itu. Steril tahu. Karena zikir ini pertama imannya dibenahi dulu. Jadidu imanakum biqaulillah. Utuhkan imannya kena no dhisik. Setelah imannya sudah bagus, baru tauhidnya dibersihkan. Nggak pakai dalil lagi, langsung. Nggak pakai ilmu lagi, langsung praktek.
utuhkan imanmu yang berantakan itu dengan banyak kalimat la ilah, itu terus otomatis. Yang selama ini kan dihimbau saudara harus kuat iman, saudara harus kuat iman. Bagaimana Pak Kiai supaya kuat iman? Misalnya ya banyak sedekah, banyak sedekah, nggak kuat iman nih sedekah ya riya. Nah, banyak sholat, pasti sholat riya, imannya gak betul. Harus naik haji balik-balik, kayak jadi haji mardut, nggak bisa. Jadi iman dulu semuanya. Baru tauhidnya dibersihkan, dua alat itu. Nah kalau sudah begitu kata Allah dalam Quran, disebut nama Allah sudah getar, nyambung. Ono adzan, waduh sholat. Ono pengajian, getaran ini. Iki enggak, gak ono getaran, ono dangdut baru melok goyang-goyang ini. Nah iku wis niteni sampean, iki iman kuat enggak? Terus titenono dhewe dangdut apa adzan ngono ae. Nek dangdut iki goyang ngene adane enggak, berarti durung. Gampang niteni. Nah, sudah iman itu kuat, disampaikan ayat-ayat baru ilmu. Di surat Al-Anfal itu begitu, baru ilmu disampaikan ayat, bertambah-tambah iman, tambah iman. Setelah bertambah ilmu tambah, imannya tambah, ngerti betul siapa Allah itu. Tersungkur dia menyerah, bertawakal kepada Allah. Baru dia bisa mendirikan sholat. Baru sholat itu Pak, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Selama ini cuma sholat. Ya tuh, karena tiangnya sholat, tiang agama, tiangnya dorong ono, makanya cepet rubuh, kena angin. Tiangnya apa? Iman dan tauhid tadi sempurna, itu tiangnya. Mereka ono tiangnya, atau tiangnya itu ya loyo gitu. Kalau ada masalah langsung geblak gitu, langsung kufur. Kalau ada masalah tenang-tenang aja, makanya diuji sama Allah supaya saya tahu kelemahannya, bukan supaya Allah tahu. Loh, aku itu durung kuat. Nah, tinggal kita mau diperkuat lagi apa sampean putus asa. Nah, kalau punya majelis enak, langsung ono sing ngelingno. Kalau nggak punya majelis, sapa sing ngelingno? Nah, itu masalah. Atau nggak punya guru, sapa sing ngelingno? Nah, baru dia bisa mendirikan sholat dan membelanjakan sebagian hartanya. Dua itu yang diminta sama Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Wis lurut tok sing dijaluk ambe Allah. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman dan bertauhid. Dia akan mendapatkan rezeki yang utama kata Allah. Baru oleh rezeki yang mulia. Nah, pas dengan demikian proses ketakwaannya pasti akan meningkat. Kalau sudah takwa, bismillah, wa may yattaqilla yaj'al mahraja. Kan gitu ya? Barang siapa bertakwa kepada Allah, segala kesulitannya. Kesulitan apa wae? Mau urusan dunia, aku beri jalan keluar kata Allah. Dan ada rezeki yang tidak diduga-duga datangnya, kamu nggak tahu. Bukan rezeki yang sudah ditetapkan, bukan. Sing bayaran saya pendino total bandak. Rezeki yang ditaruh di sisi Allah. Kalau ada kesulitan sampai butuh, bukan bentuk uang aja, mungkin kesehatan, ya toh, mungkin anak yang soleh, yang nakal tadi yang diganti sama Allah. Itu tidak diduga-duga itu. Dan segala kekuranganmu karena kamu sudah pasti akan aku cukupi. Sampai napi wirid apa mana? Pegel-pegeli. Wis iku komplit iku. Kalau lewat sini sampai ndak masalah, tambah ono. Ya rozak nggak masalah. Tapi kalau tanpa iman maka rozak, oke, nah ini yang bahaya. Tapi kita sudah bagus imannya, tinggal nambahin ya, vitamin lah, ndak masalah. Tapi kalau bisa lewat sini aja, iki tambah ya jikire. Ibarat mana sampean ngopi kopi, kok kurang lagi, tambah uno guloi, kok kurang marem ini rezeki ini, tambah ono jikire lah ngono.
Enak kali nambah zikir. Karena zikir itu menyangkut segala-galanya. Menenteramkan hati. Tapi rojak itu nggak nentrem loh ya. Malah kok dah oleh-oleh ini pirang dina. Kalau itu isinya segala-galanya. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, berdoa sampai lupa berdoa, bahkan tidak berdoa, lebih aku utamakan daripada berdoa. Zikir. Jadi ini dibuka dengan pintu zikir ini. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.